الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين ahli salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhingga yang telah mempertemukan kita di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, penuhi perintahnya dan jauhi larangannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa sampai akhir hayat kita dan nanti ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alangkah buruknya aku ini sebagai pemimpin jika aku memakan bagian yang baik lalu aku memberi rakyat makanan sisanya. Ini menurut Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabaqat Al-Kubra juz 3 halaman 312. Saat itu paceklik melanda Hijaz. Penduduk pedesaan banyak yang mengungsi ke Madinah. Mereka tidak lagi memiliki bahan makanan sedikit pun. Mereka segera melaporkan nasib mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar segera membagi-bagikan makanan dan uang dari Baitul Mal hingga gudang makanan dan kas Baitul Mal menjadi kosong. Beliau pun memaksakan dirinya untuk tidak makan lemak, susu maupun makanan enak lainnya yang dapat membuat gemuk hingga musim paceklik itu berlalu. Khalifah Umar hanya mengkonsumsi minyak dan cuka. Beliau hanya mengisap-isap minyak dan tidak pernah kenyang. Akibatnya warna kulit beliau menjadi hitam, tubuhnya menjadi kurus. Banyak yang khawatir beliau akan jatuh sakit dan lemah. Kondisi ini berlangsung selama 9 bulan. Untuk mengatasi masalah ini, Khalifah mengirim surat ke gubernurnya di Irak, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan di Mesir Amr bin As radhiyallahu anhu untuk membantu mengatasi paceklik tersebut. Keduanya langsung mengirimkan bantuan berupa gandum. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keteladanan Khalifah Umar radhiyallahu anhu hanyalah salah satu dari sekian banyak
keteladanan para pemimpin Islam sepanjang kekhilafahan Islam. Lalu bagaimana dengan para pemimpin dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini? Adakah di antara mereka yang berusaha meneladani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ironisnya, saat rakyat susah akibat pandemi, tiba-tiba KPK mengumumkan 70% harta kekayaan para pejabat negara naik selama pandemi. Bahkan ada menteri yang baru menjabat 9 bulan, kekayaannya bertambah sekitar 10 miliar rupiah. Pertanyaannya, dari mana sumber kenaikan harta mereka? Yang pasti bukan dari kenaikan gaji atau tunjangan. Kemungkinannya pertama berasal dari sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan. Boleh jadi dari perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua, bisa jadi dari sumber yang tidak halal, seperti hadiah atau fee dari para pengusaha atau kelompok oligarki sebagai kompensasi kebijakan suap menyuap dan korupsi. Melihat fakta ini, rasanya sulit bagi siapapun untuk menemukan pemimpin yang baik di dalam sistem pemerintahan sekuler saat ini. Kalaupun ada, jumlahnya hanya segelintir orang saja. Maka jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati, sekalipun banyak rakyatnya yang menderita. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan koleganya oligarki daripada peduli kepada rakyat mereka sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kekuasaan adalah amanah. Sistem Islam ditegakkan dalam rangka menerapkan syariat Islam secara kafah dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seorang waliul amri atau pemimpin dibebani amanah. Peran dan tanggung jawab waliul amri dalam masalah ini sangat besar. Kelak di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah kepemimpinannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamul a'zamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Rawahul Bukhari. Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam memelihara urusan rakyat, penguasa hendaklah seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya sayyidul qaum khadibuhum, rawahu Abu Nu'aim. Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.